Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Isna Nur Fahimah, biasa dipanggil Isna. Saya merupakan mahasiswa praktek dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Keperawatan. Tujuan saya kemari Bu, saya akan mendiskusikan mengenai hipertensi sesuai dengan janji kemarin atau kontrak yang telah disepakati kemarin. Jadi prosedurnya nanti salah satu anggota keluarga bisa membaca pengertian maupun tanda dan gejalanya, dan anggota keluarga yang lain bisa menyimak. Apabila saya memberikan pertanyaan, Ibu bisa menjawab sesuai dengan pemahamannya, tidak harus sama dengan materi yang saya berikan. Ini saya bagikan ya Bu, untuk lembar baliknya. Baik, untuk memulai kegiatan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah ada yang perlu ditanyakan Bu? Tidak ada. Apakah saya diizinkan Bu? Oh, diizinkan, silakan. Baik, mulai dari pengertian ya Bu. Ya. Pertama, pengertian hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi, di mana kondisi ini terjadi ketika tekanan darah berada pada posisi 130/80 mmHg. Yang dimaksud dengan hipertensi itu apabila 130 itu disebut sistol dan 80-nya adalah diastol. Apabila kurang dari itu maka disebut dengan tekanan darah normal. Namun apabila melebihi dari 130/80 maka dikatakan sebagai tekanan darah tinggi. Jadi pengertiannya apa Bu? Bisa diulang. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang dimana kondisi ini terjadi ketika tekanan darah berada pada 130 atau 80 mmHg atau lebih. Ya, baik, betul sekali. Silakan Bapak bisa membaca tanda dan gejala hipertensi. Tanda dan gejala hipertensi: tidak semua penderita berpotensi mengalami tanda dan gejala. Oleh sebab itu hipertensi dikenal dengan nama pembunuh diam-diam, silent killer. Ya, tandanya Sakit kepala atau pusing, gelisah, penglihatan kabur, jantung berdebar, mudah lelah, rasa sakit di dada, batuk. Ya, baik ya. Berarti di sini tanda dan gejalanya itu tidak semua orang mengalami tanda dan gejala. Bisa saja satu orang tidak mengalami tanda dan gejala, tetapi satu orang yang lainnya memiliki tanda dan gejala. Jadi mana yang lebih baik adalah yang memiliki tanda dan gejala. Apabila tidak memiliki tanda dan gejala itu sangat berbahaya, bisa menjadi salah satu faktor pembunuh yang diam-diam atau sering dikenal dengan silent killer. Nah, untuk faktor resikonya itu yang bisa dimodifikasi atau bisa pola hidupnya diubah adalah merokok, kegemukan, kurang aktivitas fisik, kemudian diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, psikologis atau stres. Jadi itu yang bisa diubah kebiasaan hidupnya. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa diubah atau resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah umur, jenis kelamin, genetik atau riwayat keluarga seperti keturunan. Ini yang dimaksud dengan umur adalah semakin bertambahnya usia maka hipertensinya faktor hipertensinya itu meningkat, dan juga jenis kelamin yang banyak terjadi itu biasanya pada perempuan. Pada laki-laki bisa saja terjadi, akan tetapi lebih banyak perempuan dibanding dengan laki-laki. Untuk komplikasinya bisa Ibu baca. Untuk komplikasinya Bu. Komplikasi penyakit ginjal, gangguan cerebral atau otak, stroke, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, retinopati,
penyakit jantung. Ya, ini komplikasi bisa terjadi apabila hipertensi tidak terkontrol. Bukan berarti hipertensi pasti akan terjadi komplikasi, tapi hipertensi yang tidak terkontrol yang menyebabkan hipertensi. Nah, yang disebut dengan retinopati itu adalah kerusakan pada bola mata atau retina. Jadi, untuk menguranginya kita harus sering cek tekanan darah tinggi setidaknya seminggu 2 kali. Kemudian cara merawat hipertensi, yang pertama, ketahui nilai tekanan darah normal yaitu 120/90, itu merupakan nilai tekanan darah normal. Kemudian kontrol tekanan darah secara teratur, kurang lebih 3 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Kemudian jangan remehkan hipertensi tanpa gejala, karena hipertensi yang tanpa gejala itu justru lebih berbahaya dibanding dengan hipertensi yang bergejala. Kemudian minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Obat itu tidak untuk menyembuhkan ya untuk hipertensi, tetapi untuk mengontrol, karena hipertensi itu tidak ada obat untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mengontrol. Kemudian tekanan darah yang tidak terkontrol menyebabkan komplikasi. Kemudian berhati-hati dengan obat bebas dan pahami efek sampingnya. Yang dimaksud dengan obat bebas adalah obat yang dijual secara bebas baik di toko maupun apotek tanpa resep dokter. Bagaimana Bu? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas? Udah jelas. Sudah jelas ya Bu? Iya. Baik Bu, untuk mengetahui apakah tekanan darahnya sudah turun atau belum, saya akan mengecek ya Bu. Ya, silakan. Darahnya 140/90 ya Bu. Yang namanya tekanan darah tinggi itu biasanya naik turun. Jadi belum tentu sekarang turun, besoknya itu tetap turun. Biasanya naik turun.
140 per 70. Ibu, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu, untuk minggu depan atau 3 hari setelah ini saya akan kembali lagi untuk membahas tentang diet hipertensi, yaitu makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan, serta obat alami yang bisa kita makan tanpa harus perlu ke dokter. Kemudian bagaimana cara merawat hipertensi atau mengurangi serta mencegah hipertensi. Nanti waktunya kita akan membahas kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu siap? Siap. Ya, kira-kira Ibu sama Bapak mau kita diskusi di mana? Di rumah aja. Jam berapa Bu kira-kira? jam Jam 2 2 siangan aja. Untuk waktunya mau berapa menit? 15 sampai 30 menit. Ya, kurang lebih 15 sampai 30 menit ya Bu. Jadi kontrak hari ini kita telah membuat janji untuk 3 hari yang akan datang atau pada minggu depan kita akan membahas mengenai diet pada hipertensi. Untuk waktunya pada jam 2 selama 15 sampai 30 menit. Nah, apabila hari ini Ibu ada pertanyaan atau selama proses untuk menunggu hari yang akan datang ada pertanyaan, bisa Ibu tampung terlebih dahulu. Nanti apabila saya kesini kembali, Ibu bisa ditanyakan. Ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh. Untuk itu kita tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.